Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wulandari Isabella, NIM 2038303221. Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Mata kuliah Akhlak Tasawuf. Dosen pengampu Bapak Muhammad Khalid Wardi. Baik, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa akhlak itu menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan berbagai jenis perbuatan tanpa pertimbangan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak di sini ada 3. Yang pertama, faktor keturunan, yang kedua, faktor lingkungan, dan yang ketiga, faktor hidayah. Masuk kepada poin yang pertama, yaitu faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini berangkat dari aliran nativisme, di mana menurut dari faktor keturunan ini akhlak dari seseorang itu dipengaruhi oleh keturunannya. Contohnya seperti misalkan orang tuanya memiliki sifat yang dermawan, otomatis anaknya memiliki sifat yang dermawan juga. Contoh lainnya misalkan apabila orang tuanya seorang kiai atau seorang ustadz. Karena orang tuanya seorang ustadz atau kiai, maka seorang anaknya tersebut akan memiliki akhlak yang baik. Otomatis dari faktor keturunan ini, anak dari seorang ustadz tersebut akan memiliki sifat yang demikian pula, sama dengan yang dimiliki oleh orang tuanya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Nah, dalam faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga, yang kedua, faktor lingkungan sekolah, dan yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Kita tahu bahwa keluarga itu adalah lingkungan pertama dan utama yang mempengaruhi akhlak seorang. Kenapa dikatakan sebagai lingkungan pertama? Karena keluarga itu adalah orang yang pertama mengajarkan akhlak kepada seorang anak. Dan kenapa dikatakan sebagai faktor lingkungan yang utama? Karena keluarga itu adalah paling utama bagi seorang anak, apalagi anak kita masih usia dini. Untuk mengajarkan akhlak kepada anak, misalkan untuk berkata yang lembut, berbahasa yang baik, maka itu masih dalam lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu dari kita tahu bahwa ketika anak itu sudah memasuki masa remaja, misalkan SD, SMP, atau SMA, maka anak itu akan menempuh yang namanya lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan formal. Nah, dalam lingkungan sekolah itu sudah memiliki, otomatis akan memiliki lingkungan yang berbeda dengan lingkungan keluarganya. Contohnya seperti apa? Misalkan dalam lingkungan keluarga, anak itu diajarkan untuk berkata lemah lembut, jujur, misalkan. Terus di lingkungan sekolah, anak itu berteman dengan seseorang yang berkata yang kasar. Nah, maka otomatis anak itu memilih ikut kata yang kasar. Artinya lingkungan dari sekolahnya itu mempengaruhi. Contohnya lagi dari lingkungan sekolah, misalkan dalam sekolah diajarkan untuk tetap akhlak kepada orang yang lebih tua dan akhlak kepada, misalkan akhlak kepada guru. Ketika jalan di depan guru menundukkan badan, maka anak itu ketika terbentuk dalam pendidikannya atau lingkungan sekolah. Terus yang terakhir dari pengaruh lingkungan masyarakat. Contohnya dalam lingkungan masyarakat, misalkan seorang anak itu hidup dalam masyarakat yang keras seperti dalam lingkungan saya. Menurut saya lingkungan masyarakat di sini sangat keras. Kenapa begitu? Karena logonya orang Madura lebih baik putih tulang daripada putih mata. Dalam lingkungan saya ada logo seperti itu. Maka menurut saya lingkungan masyarakat seperti itu, maka akhlak dari pemudanya akan juga keras seperti logo tersebut. Nah, yang terakhir yaitu dari faktor hidayah. Perspektif Islam adalah menentukan bentuk dan membina akhlak Islami.
Hidayah itu yang dimaksud dengan hidayah, petunjuk jalan Allah yang hanya diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Contohnya seperti apa? Sudah banyak sekarang terjadi fenomena-fenomena ada seorang yang hidupnya itu hanya tahu tentang membunuh orang, tidak sholat, tetapi pada suatu hari dia itu bermimpi tentang hari kiamat. Bermimpi dia meninggal lalu tidak bisa dikafani. Nah, ketika mendapat hidayah itu, maka dia itu langsung berubah menjadi seorang yang alim, langsung berubah menjadi orang yang tahu tentang agama. Contohnya dalam lingkungan saya yang saya ketahui, misalkan udah banyak yang mendapatkan pertolongan dari Allah, contohnya seperti orang di sekitar saya yang awalnya tidak berkerudung terus dapat hidayah berkerudung. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.